Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risdawati dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, dengan NIM 222-023-8622011030. Di sini, saya akan membahas 5 materi mengenai etika bisnis. Baik, langsung saja pembahasan materi pertama mengenai etika profesi akuntansi. Apa sih yang dimaksud dengan etika profesi akuntansi? Jadi, profesi akuntansi itu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat kita pahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai angkutan. Adapun kode etik pada teknisi akuntansi yang dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota yang bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesinya. Tujuan dari profesi teknisi terdapat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Pertama, profesionalisme ialah sikap atau perilaku yang menunjukkan komitmen, kecakapan, dan etika dalam menjalankan tugas dan kewajiban kerja. Kedua, kualitas jasa ialah kemampuan sebuah perusahaan atau organisasi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas atau memenuhi standar yang diinginkan dan diharapkan oleh para pelanggan. Ketiga, kepercayaan ialah keyakinan bahwa sesuatu konteks seseorang terhadap kejujuran, kemampuan, atau karakter orang lain. Kode etik teknisi akuntansi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, prinsip etika, yaitu seperangkat nilai dan paduan moral yang membentuk dasar untuk bertindak dengan baik, benar, dan jujur. Yang kedua, aturan etik, yaitu seperangkat norma atau ketentuan yang mengatur perilaku moral atau profesional dalam yang diharapkan dari seseorang atau kelompok dalam suatu profesi atau organisasi. Yang ketiga, interpretasi, yaitu aturan proses dalam memahami dan menerapkan aturan etika dalam situasi yang berbeda-beda, yang melibatkan pemahaman yang komprehensif atas aturan etik. Adapun prinsip-prinsip etika profesi akuntan, yang pertama, tanggung jawab profesi. Tanggung jawab moral dan etika yang dibebankan pada seorang yang memperhatikan profesi tertentu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang kedua, objektivitas, yaitu kemampuan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses informasi secara objektif tanpa dipengaruhi oleh preferensi, prasangka, atau sudut pandang pribadi. Yang ketiga, kepentingan publik, kepentingan atau hak-hak kolektif yang dimiliki masyarakat yang dapat mencakup berbagai hal seperti kesehatan, keamanan, lingkungan sosial, kemakmuran, ekonomi, serta hak asasi manusia. Yang keempat, kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu kemampuan seorang profesional untuk melakukan pekerjaannya dengan teliti, hati-hati, dan mengikuti standar etika yang berlaku guna mencegah terjadinya kerugian atau bahaya bagi orang lain. Yang kelima, perilaku profesional, yaitu merujuk pada tindakan dan sikap yang sesuai dengan standar etika yang berlaku dalam bidang profesinya. Yang keenam, kerahasiaan, yaitu merujuk pada konsep atau praktik menjaga informasi, data, atau fakta yang dipercayakan atau diperoleh secara pribadi atau bersifat rahasia terhadap pihak lain tanpa izin atau persetujuan dari pemilik informasi tersebut. Dan yang terakhir adalah standar teknis, yaitu merujuk pada serangkaian aturan, pedoman, dan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh badan standarisasi resmi atau industri tertentu sebagai standar untuk produk, jasa, atau teknologi tertentu. Langsung saja, pembahasan materi kedua mengenai etika akuntan dalam perpajakan. Apa sebenarnya akuntansi perpajakan itu? Jadi, akuntansi perpajakan ialah suatu bidang akuntansi yang mencatat dan menyusun laporan transaksi keuangan untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak. Adapun fungsi akuntansi perpajakan, pertama, strategi, perencanaan perpajakan masa depan yang berasal dari data pembayaran pajak serta menjadi bahan penilaian kinerja perusahaan selama periode sebelumnya. Yang kedua, analisis, mengetahui jumlah yang menjadi tanggungan perusahaan di waktu yang akan datang. Ketiga, publikasi, sebagai laporan keuangan saat ada investor atau atas
keperluan publikasi lainnya. Dengan adanya laporan pajak yang baik, maka perusahaan dinilai memiliki performa yang baik juga. Keempat, pembanding menjadi dokumentasi perpajakan setiap tahunnya yang bisa digunakan sebagai perbandingan untuk mengetahui riwayat perkembangan keuangan perusahaan. Yang selanjutnya, ada tanggung jawab akuntan dalam perpajakan. Pertama, jujur dalam melaporkan kewajiban pajak. Kedua, tidak menjadi bagian dari pelaku konspirasi kejahatan pajak. Yang ketiga, tanda tangan akuntan dalam bukti pernyataan yang siap di meja hijaukan bahwa kewajiban pajak telah dihitung dengan ketelitian tinggi berdasarkan bukti pendukung yang valid dan lengkap. Selanjutnya, ada pun kode etik konsultan pajak diantaranya. Pertama, kode etik IKPI adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi setiap anggota IKPI. Kedua, setiap anggota IKPI wajib menjaga citra martabat profesi dengan senantiasa berpegang pada kode etik IKPI. Dan terakhir adalah kode etik IKPI juga mengatur sanksi terhadap tidak dipenuhinya kewajiban atau dilarang oleh anggota IKPI. Selanjutnya, sanksi atas pelanggaran kode etik profesi perpajakan. Pasal 13 Kode Etik Konsultan Pajak menegaskan bahwa sanksi terhadap pelanggaran kode etik dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. Langsung saja masuk ke pembahasan materi ketiga mengenai etika profesi akuntan dalam auditing. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan etika profesi auditing. Jadi, etika profesi auditing adalah sebuah profesi yang harus memiliki komitmen moral yang tinggi dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengembang profesi tersebut yang biasa disebut kode etik. Adapun tujuan dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor, tujuannya adalah untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan agar terbebas dari kesalahan uji. Dua sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Yang pertama, auditor independen, yaitu auditor independen adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan audit atas laporan keuangan suatu entitas atau perusahaan yang bertugas menguji validitas, keakuratan, dan transparansi informasi keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan tersebut. Dan yang kedua adalah auditor kompeten, yaitu auditor kompeten adalah seorang auditor yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai dalam melakukan audit, meliputi pengujian, pengumpulan bukti, evaluasi risiko, serta pengawasan audit. Selanjutnya, auditor yang kompeten juga harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan pihak-pihak yang terlibat dalam audit maupun dengan pihak yang tidak terlibat seperti pemegang saham, pengawasan pasar modal, dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu prinsip dasar etika profesi auditor. Yang pertama, integritas, yaitu seorang auditor harus bersikap jujur, adil, dan sebenar-benarnya dalam melakukan proses audit. Yang kedua, kompetensi profesional dan kecermatan. Seorang auditor juga harus memiliki pengetahuan serta memiliki keterampilan sesuai dengan profesionalnya dalam memberikan jasa auditor. Adapun masalah yang mungkin sering dialami oleh seorang auditor diantaranya pertama, melaksanakan tugas yang bukan merupakan kompetensi dari auditor. Yang kedua, mengungkapkan suatu informasi rahasia klien. Yang ketiga, membahayakan integritas auditor dengan melakukan pemalsuan, penggelapan, penyuapan, dan sebagainya. Yang keempat, mendistorsi objektivitas dengan menerbitkan laporan-laporan yang menyesatkan. Selanjutnya, syarat umum untuk menjadi seorang auditor, yaitu pertama, mempunyai keahlian dan juga pelatihan yang cukup sebagai seorang auditor. Yang kedua, mempunyai independensi dalam setiap bidangnya. Yang ketiga, memanfaatkan keahlian profesionalnya secara cermat dan juga seksama. Langsung saja memasuki pembahasan materi keempat mengenai etika profesi akuntan dalam kantor angkutan publik. Apa itu etika profesi dalam angkutan publik? Jadi kita ketahui bahwa angkutan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor angkutan publik yang menyediakan berbagai jenis jasa yang diatur dalam standar profesional angkutan publik. Terdapat etika
yang harus dimiliki oleh seorang angkutan publik, diantaranya integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Jadi, seorang angkutan publik harus mempunyai etika-etika tersebut. Adapun pelanggaran etika angkutan publik diantaranya pelanggaran kerahasiaan, konflik kepentingan, kurangnya independensi, penyalahgunaan informasi, kesalahan profesional yang disengaja, negligensi, penyimpanan dari standar profesional, dan pelanggaran peraturan hukum. Dari hal tersebut, terdapat sanksi bagi pelanggarannya, seperti mendapatkan peringatan, pemblokiran, dan hukum pidana atau perdata. Hukum pidana atau perdata. Adapun fungsi dan tujuan kode etik profesi angkutan publik, yang pertama, masyarakat dapat langsung melakukan pengontrolan terhadap perilaku angkutan. Yang kedua, sebagai panduan dalam bersikap dan bertindak bagi para angkutan yang berjiwa profesional. Yang ketiga, profesi angkutan adalah profesi yang terhormat. Yang keempat, memberikan kemakmuran bagi profesi angkutan. Yang kelima, mempertimbangkan loyalitas. Sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi akuntansi, tetap prinsip profesionalitas yang ditetapkan, dan juga sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Langsung saja memasuki pembahasan terakhir mengenai etika profesi angkutan dalam kasus anti korupsi pada perusahaan perbankan. Seperti yang kita ketahui bahwa etika profesi akuntansi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku baik dan buruknya seorang angkutan sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai angkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan korupsi ialah penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan pada organisasi publik untuk keuntungan pribadi. Penyalahgunaan jabatan yang dapat menghasilkan uang untuk kepentingan partai, suku, kelas, teman, keluarga yang sangat dirahasiakan terhadap pihak di luar kalangan itu sendiri. Di luar dari kalangan itu sendiri. Adapun beberapa faktor yang mendorong angkutan melakukan korupsi, diantaranya kebutuhan lingkungan tidak mendukung, dorongan untuk berkuasa atau menjadi pemimpin, terpaksa oleh keadaan dan kebiasaan. Terdapat pula tindakan korupsi yang dilakukan angkutan, yaitu meningkatkan pendapatan untuk mendongkrak harga saham, menurunkan pendapatan untuk menghindari pajak, manipulasi dokumen untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya, menghilangkan temuan audit, dan jual beli opini laporan keuangan. Akuntan dapat berperan dalam pemberantasan korupsi, yaitu menyajikan laporan keuangan yang dapat diandalkan dan dipercaya, membangun sistem pengendalian internal yang memadai dan mampu mendeteksi kecurangan sejak dini, dan melakukan audit investigasi untuk mendeteksi dan mengungkap terjadinya kecurangan. Adapun tanggung jawab profesi kepentingan publik yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari video saya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.